Ya, ketemu lagi dengan saya Ripi Hamdani. Di pembelajaran kedua kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai menyusun target menggunakan balance scorecard dan OKR. Seperti kita ketahui sebelumnya kita telah melakukan pembahasan mengenai visi dan misi. Ya, visi dan misi. Sudah kawan-kawan tentukan visi dan misi? Ya, oke. Bagus kalau sudah. Kalau belum, silakan disusun visi dan misinya. Ah, Setelah penyusunan visi dan misi, kita beralih lanjutan ke penyusunan target. Target ini diperlukan agar kita tahu kapan menyongsong garis finish. Akan tahu kita kapan berakhirnya suatu perjalanan dan kita mendapatkan hasilnya. Ya, ah, target sendiri itu memiliki dua jangka waktu. Yang pertama adalah jangka pendek, target jangka pendek itu waktunya hanya 1 tahun, yang normal biasa 1 tahun. Ada juga yang membuat target jangka pendek itu setengah tahun ada, tapi yang normal biasa di satu perusahaan kita menggunakan target jangka pendek itu selama 1 tahun. Untuk target jangka panjang juga kita harus punya sebenarnya, yaitu waktunya rentang waktu 3 sampai 5 tahun. Kenapa tidak target jangka panjang itu seumur hidup? Kita ada bertanya begitu ya, iseng ya. Ya mungkin kalau target jangka panjang, uh, masa waktu kan berubah. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi suatu target itu pasti sangat banyak. Jadi target jangka panjang itu memang ditentukan hanya sekitar 3 sampai 5 tahun untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada yang berpengaruh kepada target yang kita susun. Balance scorecard sendiri itu dicetuskan oleh Alex Miller di tahun 1998 yang mempunyai makna bahwa balance itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang berarti berimbang. Keseimbangan yang diharapkan dari penyusunan target tersebut itu keseimbangan antara finance dan non-finance. Kemudian selanjutnya adalah scorecard. Scorecard itu adalah bentuk suatu media agar target yang ditentukan itu dapat mudah diukur. Kemudian dapat dengan mudah dilakukan penilaiannya. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa kita harus menggunakan balance scorecard untuk menyusun sebuah target? Balance scorecard sendiri itu mempunyai analogi seperti kita menyusun target yang berbentuk atau kita menyusun target ibaratnya itu ya, kita menyusun target menggunakan satu pohon. Kita harapkan pohon ini yang kita tanam itu memiliki target nanti menghasilkan buah yang besar, buah yang contoh kita buah yang manis lah seperti buah mangga yang besar, buah mangga yang ranum, buah mangga yang wangi, yang suatu masa nanti akan bisa kita nikmati. Dalam balance scorecard sendiri yang kita analogikan seperti pohon mangga tadi, tidak semerta-merta buah mangga itu akan tumbuh buah mangga langsung buah mangga, tidak. Pastinya di situ ada proses. Jadi balance scorecard ini mengambil perspektif empat perspektif dalam penentukan target. Harapannya bahwa pohon mangga ini akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, buah yang banyak peminatnya. Kita analogikan sebagai bentuk dari finance atau hasil dari profit dari suatu perusahaan. Buah mangga ini juga tidak datang begitu saja datang. Buah mangga ini datang pastinya dari suatu tumbuhan yang subur.
tumbuhan yang sehat. Bagaimana melihatnya? Pastinya di sana akan terlihat daun-daun yang hijau, daun-daun hijau yang banyak, yang akan memberikan nutrisi dari pembakaran-pembakarannya dari daun tersebut yang menghasilkan buah. Kita bayangkan bahwa daun-daun ini adalah customer-customer dari perusahaan kita. Semakin banyak customer kita, semakin sehat customer kita, semakin subur customer kita, akan mendatangkan profit yang lebih besar bagi perusahaan kita. Akan menghasilkan pohon mangga tadi akan menghasilkan dari daun-daun yang banyak tadi akan menghasilkan buah-buah yang segar, buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis. Jadi bagaimana uh, kita bisa menjaga daun-daun tadi dapat terus tumbuh, dapat terus berkembang untuk mendatangkan profit bagi perusahaan kita. Selanjutnya bahwa daun-daun yang banyak tadi, daun-daun yang segar tadi yang menghasilkan buah tadi, buah mangga yang sangat banyak tadi, tentu pasti akan disupport oleh nutrisi-nutrisi yang dikirimkan dari tanah melalui internal bisnis atau jaringan-jaringan yang ada dalam pohon tadi. Pohon-pohon tadi pastinya memiliki jaringan-jaringan di dalam batang-batang tubuhnya yang sehat. Dan ini juga harus benar-benar dijaga. Tidak serta-merta buah itu akan datang seperti tiba-tiba besar, tidak. Pasti ada proses yang berjalan di dalam batang tubuh dari pohon mangga tersebut. Dan proses ini yang juga harus juga dijaga untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya bahwa untuk kegiatan internal bisnis, batang dari jaringan pohon tadi, kemudian yang bisa menyalurkan ke daun-daun, kemudian menghasilkan buah, itu pastinya disupport juga oleh human capital. Atau dalam analogi pohon ini kita ibaratkan akar yang ada di bawah pohon tadi. Akar-akar yang menyerap saripati tanah tadi untuk didistribusikan kepada daun-daun yang ada di pohon tersebut. Di sini kita analogikan sebagai human capital. Bagaimana human capital benar-benar memproses, menjaring calon-calon SDM yang akan mengembangkan perusahaan kita. SDM yang akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer-customer kita, sehingga customer-customer kita itu merasa loyal dan terus memberikan kontribusinya kepada perusahaan kita. Seperti inilah analogi balance scorecard yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita bahas kali ini. Dari 4 perspektif tadi, kita ketahui bahwa penyusunan target tadi memiliki perspektif-perspektif finance. Apa sih yang ingin kita harapkan dalam perusahaan tadi, yang ingin kita sampaikan dalam penyusunan target? Kemudian perspektif customer, bagaimana sih kita memuaskan pelanggan-pelanggan kita agar pelanggan customer kita ini menjadi sangat loyal, sehingga bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya, kepada saudaranya, menurunkan kepada anaknya agar tetap menggunakan perusahaan kita. Kemudian secara perspektif internal dalam penyusunan target, bagaimana sih kita bisa memberikan pelayanan maksimal, memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan tidak juga melupakan kualitas produk yang akan kita berikan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah perspektif human capital. Bagaimana sih meningkatkan produktivitas, meningkatkan kompetensi karyawan-karyawan kita, SDM-SDM kita, bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan SDM kita agar internal bisnis berjalan dengan baik dan kemudian memberikan pelayanan maksimal kepada customer dan akhirnya bisa mendatangkan profit bagi kita. Disinilah kita mengapa kita menggunakan balance scorecard untuk menyusun target, karena saat ini adalah yang sangat relevan yang sangat relevan kita pergunakan pada masa-masa saat ini. Selanjutnya dalam penyusunan target kita akan menggunakan OKR.
Apa sih OKR itu? OKR itu adalah objektif, yang berarti bahwa saat kita menentukan target harus sesuai dengan objektivitas yang ada. Kita menggunakan seperti yang sebelumnya, kita ambil contoh jika perspektif kita untuk menyusun target adalah perspektif customer. Bagaimana sih target kita untuk memberikan pelayanan customer? Oh, customer ini ingin proses layanan yang cepat. Seperti itu. Itu yang kita cantumkan bahwa uh, target secara objektif itu harus dicantumkan dengan detail sesuai dengan jangka waktu yang sudah akan kita tentukan. Jika misalnya memberikan pelayanan, kita harus memberikan bisa contoh dalam satu perusahaan pelanggan itu harus diberikan pelayanan tidak lebih dalam waktu 1 menit setelah dia tiba di tempat perusahaan kita. Seperti itu secara objektifnya. Selanjutnya adalah kunci. Bagaimana sih cara memberikan kata kunci untuk mengukur satu target secara objektif yang sudah kita tentukan tadi. Melanjutkan dengan target yang kita sampaikan tadi seperti berapa lama pelayanan yang akan kita berikan kepada pelanggan setelah tiba di perusahaan kita. Kita contoh misalnya pelanggan akan diberikan pelayanan setelah 1 menit atau pelanggan diberikan pelayanan setelah 30 detik tiba di perusahaan. Kata kuncinya apa di sana bahwa menyatakan itu berhasil? Kita mengukur berapa cepat pelayanan yang bisa diberikan. Jika kita memberikan kata kunci 30 detik. Berarti dalam 30 detik pelayanan kepada pelanggan yang sudah tiba di perusahaan kita itu harus terrealisasi sehingga pelanggan itu merasa happy. Seperti ketika pelanggan itu datang, kemudian masuk di perusahaan kita, dalam perusahaan kita sebagai perusahaan jasa, kemudian bisa terlayani kita dalam 30 detik, dan kunci yang kita berikan untuk untuk menyatakan bahwa target kita itu berhasil selama 30 detik itu bisa terpenuhi, maka hasilnya atau result itu memberikan seperti kita memberikan emoji atau kita memberikan penilaian setelah customer itu keluar dari perusahaan kita dengan memberikan penilaian-penilaian tertentu. Di sana kita akan bisa mengukur untuk kepuasan pelanggan tersebut. Jadi kenapa kita harus menggunakan OKR? Karena dalam penyusunan OKR di sini disampaikan bahwa dalam penyusunan OKR itu harus SMART. SMART ini adalah singkatan. SMART ini berarti spesifik. Jadi target kita itu harus detail dan rinci. Kita memberikan detail dan rinci. Contoh seperti tadi, kita lebih detailkan lagi, seperti contoh yang tadi, target. Jika customer datang ke counter kita, ke counter perusahaan kita, ini harus dilayani dalam waktu 30 detik. Jadi begitu datang ke counter, buka pintu, itu sudah harus ada sambutan dari petugas counter kita untuk memberikan pelayanan kepada customer. Kemudian juga target yang kita tentukan itu harus measurable, dapat diukur. Seperti target yang kita sampaikan tadi, dapat diukur. 30 detik berarti dia begitu buka pintu sudah kita berikan sambutan. Sambutan itu sudah bagian dari pelayanan. Kemudian target yang diberi itu adalah harus achievable, dapat dicapai. Menyusun target itu harus benar-benar dapat dicapai. Tidak bisa sesuai keinginan yang nggak masuk akal. Nah, jadi memang harus ada ukuran waktu untuk mencapai target tersebut. Kemudian untuk menyusun target itu harus reliable, harus sesuai kondisi keadaan yang ada di tempat tersebut. Jangan juga kita menyusun target yang tidak sesuai dengan kondisi keadaan kita yang mengada-ngada. Kemudian juga selanjutnya adalah menyusun target itu harus timeline, harus ada target waktu, sehingga untuk mencapai atau mengukur target itu selesai atau terpenuhi atau tidak, itu memiliki jangka waktu dan tidak
tidak terlalu lama. Dalam satu perusahaan, sampel yang kita ambil adalah dalam hal ini perusahaan JNE. JNE juga menyusun menyusun target itu menggunakan balance scorecard dan OKR. Hal ini memang sangat relevan dengan kondisi saat ini yang benar-benar memerlukan perspektif-perspektif yang lengkap. Kita harus memikirkan bagaimana agar perusahaan yang kita miliki itu bisa mencapai profitabilitasnya baik. Kemudian bagaimana customer itu bisa terlayani dengan maksimal, kemudian bisa menambah jaringan. Kemudian juga bagaimana kita bisa secara internal bisnis bisa memberikan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan. Apa-apa saja kebutuhan pelanggan. Kemudian bisa apa kebutuhan yang paling mendasar pada pelanggan. Kemudian dia merasa puas dan bisa menambah jumlah pelanggan yang ada. Dan dalam perspektif yang terakhir adalah human capital yang juga benar-benar dijalankan di JNE. Bagaimana juga bahwa untuk mencapai suatu hasil yang maksimal tidak mungkin kita melupakan kita dengan sembarangan untuk merekrut SDM, karena pastinya yang paling penting dalam memberikan pelayanan adalah dengan kita menyiapkan SDM yang tangguh, SDM yang memang mau belajar, kemudian SDM yang betul memiliki empati yang tinggi. Nah, ini juga dalam proses rekrutmennya harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga proses yang dilakukan dari perekrutan, kemudian pelaksanaan dari internal bisnis dan bisa berdampak pada customer dengan diterimanya pelayanan yang maksimal, pelayanan yang di luar ekspektasi pelanggan, sehingga bisa mendatangkan profit bagi perusahaan JNE sendiri. Berikut kami akan coba sampaikan metode atau target yang sudah disusun dengan metode-metode balance scorecard dengan menggunakan OKR. Jadi memang seperti yang saya tampilkan bahwa perspektif human capital, kata kuncinya human capital performance, kemudian angka yang ingin dicapai seperti apa, kemudian perspektif internal bisnis, kita ingin memberikan pelayanan kepada customer dengan memberikan laporan report berupa data-data report yang jelas mengenai distribusi pengiriman itu dengan angka yang jelas. Kemudian perspektif customer itu kita ingin seperti apa? Apakah ingin menambah pelanggan, menambah network dengan jumlah yang bisa kita tentukan. Kemudian perspektif finance yaitu berupa pastinya pendapatan, profitabilitas dan keuangan yang bisa diperhitungkan. Jadi mungkin demikian mengenai pembelajaran lanjutan mengenai menyusun target menggunakan balance scorecard dan OKR. Diharapkan pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kita semua dan yang pasti dalam suatu kegiatan diperlukan untuk penyusunan target agar kita dapat mengukur sampai kapan, sampai di mana, dan apa yang akan kita dapatkan, dan juga yang pastinya bisa kita dapat melakukan evaluasi untuk mencapai target jangka panjang yang sudah kita tentukan sebelumnya. Mungkin demikian kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan bagi saya juga sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.